Di video ini gue bakal bongkar semua drama transfer Juventus jelang Serie A dimulai. Simak sampai habis. Oke, kita mulai dari yang paling mendesak dulu, posisi kiper. Sebelum lawan Inter, pramusim Juventus sebenarnya kelihatan solid banget. 4 laga uji coba pertama, gawang mereka nggak kebobolan sama sekali, mulai dari Basel, Standard Liège, Nice, sampai Chelsea. Michel Di Gregorio dan Mattia Perin sama-sama tampil oke, walau memang lini belakang juga jarang dites serius. Tapi begitu ketemu Inter di laga derby di Italia yang digelar di Perth, semuanya berubah. Juventus kalah 2,1 dan 2 gol yang bersarang itu jadi sorotan. Di gol pertama Inter yang dicetak Di Marco, Di Gregorio memang telat bereaksi, meski kesalahan utama ada di lini pertahanan yang kasih ruang terlalu leluasa. Tapi di gol kedua dari Diouf, ini yang bikin geleng-geleng tembakan jarak dekat yang harusnya bisa diblok malah lolos begitu aja karena penyelamatan Di Gregorio yang terlihat ragu-ragu. Momen ini langsung bikin publik ingat lagi sama musim lalu, di mana Di Gregorio juga sering tampil nggak meyakinkan, termasuk saat lawan Inter di San Siro dan lawan Como di kandang sendiri. Yang bikin situasi makin runyam, 2 pelapis di posisi kiper Perin dan Pinsoglio kontraknya bakal habis tahun depan. Sementara Di Gregorio sendiri meski kontraknya masih panjang sampai 2029, sepertinya udah nggak dapat kepercayaan penuh dari pelatih Luciano Spalletti maupun manajemen. Apalagi sempat ada masalah dengan agennya bulan Juli kemarin. Soal kandidat pengganti, target-target besar kayak Alisson sama Emiliano Martinez udah lepas duluan. Opsi lain kayak Vicario juga belum meyakinkan. Yang lagi dijajaki sekarang adalah opsi pinjam Zion Suzuki dari PSG. Itu pun kalau PSG jadi beli dia dulu dari Parma. Tinggal 3 minggu jelang tutupnya bursa transfer dan manajemen Juventus, Carnevali, Massara, sama Ottolini dikejar waktu buat nemuin solusi di posisi yang paling krusial ini. Sekarang kita geser ke kabar yang justru bikin fans Juve agak lega dikit. Gleison Bremer, bek tengah andalan Juventus, akhirnya buka suara soal masa depannya. Padahal nama dia belakangan santer dikaitkan dengan klub-klub besar Eropa kayak Tottenham, Bayern Munich, sampai rival sekota Inter Milan. Bek Brasil berusia 29 tahun ini udah mencatatkan 122 penampilan buat Juventus sejak gabung dari Torino di 2022. Musim lalu di bawah asuhan Spalletti, dia jadi salah satu pilar pertahanan dengan catatan duel udara menang dan sapuan bola terbanyak kedua di skuad, meski Juventus cuma finish di posisi 6 Serie A. Nah, soal rumor kepindahan ini, Bremer langsung tegas menepis ke media Italia. Dia bilang intinya dia nggak pernah minta dijual, apalagi di momen sulit kayak sekarang, karena buat dia itu sama aja kayak lari dari masalah. Kalau memang suatu saat dia harus pisah dari Juventus, dia pengen keluar dengan cara terhormat, bukan kabur gitu aja. Yang menarik, sebelumnya Bremer juga sempat kritik standar Juventus yang menurutnya kelewat santai. Klub sebesar ini seharusnya nggak puas cuma finish 4 besar. Tapi dia jelasin, kritik itu bukan buat cari alasan pergi, justru karena dia pengen Juventus balik ke level yang seharusnya. Dia juga nyebut nama-nama kayak Kolo Muani, Alajbegovic, sampai Douglas Luiz sebagai fondasi buat kebangkitan Juve musim ini. Juventus sendiri masih punya 3 laga uji coba tersisa sebelum resmi memulai musim Serie A lawan Frosinone tanggal 23 Agustus nanti. Pindah ke kabar yang paling bikin heboh, Arsenal dikabarkan mengincar Kenan Yildiz. Jadi ceritanya, Arsenal ini awalnya ngebet banget sama Vinicius Junior. Tapi karena Vinicius baru aja teken kontrak jangka panjang baru sama Real Madrid, mimpi The Gunners buat dapetin dia langsung buyar. Nah, sebagai alternatif, media Italia La Stampa melaporkan kalau manajemen Arsenal mulai serius ngelirik Yildiz, pemain nomor 10 milik Juventus, sekaligus andalan timnas Turki kelahiran 2005. Yildiz sendiri emang lagi jadi salah satu talenta paling menjanjikan di Eropa berkat perkembangan pesatnya musim-musim terakhir. Makanya nggak heran kalau dia sekarang masuk ke daftar teratas incaran Arsenal buat lini serang mereka. Tapi, dan ini bagian pentingnya, Juventus dengan tegas nggak berniat sama sekali buat lepas Yildiz musim ini. Kalaupun ada tawaran dari Arsenal, kabarnya Juventus bakal pasang harga yang jauh di atas 100 juta euro. Pesannya jelas,
dari kubu Juventus. Yildiz nggak dijual dengan harga wajar. Cuma tawaran yang benar-benar di luar nalar yang bisa bikin mereka mikir 2 kali. Kita tunggu aja apakah minat Arsenal ini beneran serius atau cuma sekadar wacana di awal bursa. Nah, itu dia. Dari drama di bawah Mister Gawang, komitmen Bremer buat bertahan, sampai godaan besar dari Arsenal buat Yildiz. Menurut kalian mana yang paling krusial buat dibenerin Juventus sebelum musim mulai? Kipernya atau malah harus tahan semua pemain kunci? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.